Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Wahyu Zainan Jazim dari Prodi Teknik Geologi Angkatan 22 dengan NIM 224971123 TK54475. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang diagenesis batuan sedimen sebagai tugas tambahan untuk nilai UTS pada mata kuliah Petrografi untuk Petrogenesa dengan dosen pengampu Pak Sugeng Sarjono. Adapun yang akan saya sampaikan terdapat 4 poin. Yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua ada rezim dan tahapan diagenesis, yang ketiga ada proses diagenesis yang meliputi kompaksi, sementasi, pelarutan, dan pertumbuhan mineral autigenik, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan terkait definisi dari diagenesis itu sendiri. Menurut Worden and Berley, diagenesis merupakan proses perubahan secara keseluruhan, baik fisika, kimia, maupun biologi, yang terjadi sejak sedimen tersebut terendapkan sampai mengalami pembatuan sebelum mengalami metamorfisme. Jadi, diagenesis pada intinya adalah suatu proses perubahan baik yang secara keseluruhan dari yang awalnya hanya endapan sedimen lepas menjadi batuan sedimen. Kemudian perubahan pada dari endapan menjadi batu terjadi pada kondisi suhu dan tekanan yang normal. Proses ini biasanya terjadi pada kedalaman beberapa meter hingga 7 km. Kemudian dapat terjadi pada suhu 0 hingga 220 derajat Celcius. Di mana apabila setelah melewati batas tersebut maka prosesnya tidak lagi dinamakan sebagai proses diagenesis tapi proses metamorfisme. Kemudian pada bagian kedua ini saya akan membahas terkait rezim dan tahapan diagenesis. Level diagenesis sendiri ada 3 level. Yang pertama adalah eugenetik, apabila diagenesis tersebut prosesnya terjadi pada kedalaman yang dangkal. Kemudian yang kedua ada mesogenetik, apabila terjadi pada level yang lebih dalam daripada eugenetik tadi. Kemudian yang ketiga adalah telogenetik, apabila prosesnya terjadi di area dekat permukaan. Kemudian selanjutnya adalah rezim diagenesis. Rezim diagenesis sendiri adalah suatu grafik atau batas dari segi temperatur maupun kedalaman dan pressure atau tekanan yang menjadi suatu batas antara proses diagenesis dengan proses metamorfisme. Dapat kita lihat pada grafik tersebut bahwa proses diagenesis memiliki batas suhu antara 0 hingga 220 derajat Celcius. Sedangkan untuk pressure-nya sekitar 0 sampai 6 kilobar. Sedangkan kedalamannya sekitar 0 sampai 25 km. Apabila prosesnya telah melewati batas-batas tersebut, misalnya suhunya sudah lebih dari 220, misalnya 300, kemudian kedalamannya misalnya sudah 35 km, maka prosesnya dapat kita sebut bukan lagi sebagai proses diagenesis, tapi sudah masuk ke proses metamorfisme yang akan menghasilkan batuan metamorf, bukan batuan sedimen. Kemudian saya tampilkan ilustrasi terkait proses atau tahapan dari diagenesis. Dapat kita lihat pada stage 1 itu merupakan fase awal di mana endapan sedimen lepas baru terendapkan. Kemudian di stage 2 sudah tertimbun oleh lapisan yang baru di atasnya. Kemudian stage 3 timbunan makin banyak dan endapan sedimen tersebut kemudian mengalami pemampatan akibat tekanan dari timbunan-timbunan material di atasnya yang menyebabkan kedalamannya semakin menurun atau kedalamannya semakin besar, mohon maaf, dan pressure serta temperaturnya juga meningkat. Kemudian pada stage 4 dan 5 batuan mengalami suatu struktur yang menyebabkan batuan dapat lebih
terdiagenesis lebih dalam, sehingga akan menghasilkan batuan sedimen yang benar-benar solid. Kemudian di fase 6, proses diagenesis sudah sangat intensif, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu batuan sedimen yang solid dan kompak. Apabila telah melewati stage 6 tersebut, maka batuan tidak lagi mengalami proses diagenesis, tapi sudah masuk ke proses metamorfisme yang menghasilkan batuan metamorf. Berikut merupakan gambaran dari level-level diagenesis yang sudah saya jelaskan di awal. Kemudian untuk tahapan ketiga ini saya akan menjelaskan terkait proses atau proses diagenesis yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah pemampatan atau kompaksi. Kompaksi ini dihasilkan oleh tekanan overburden selama penguburan endapan yang menyebabkan terjadinya pengurangan volume dan meningkatnya densitas batuan. Proses kompaksi ini sangat berdampak signifikan pada endapan organik dan lumpur, dan tidak terlalu signifikan pada endapan pasir gravel atau endapan klastik dan endapan batu gamping terumbu. Biasanya pemampatan ini akan diikuti oleh keluarnya air formasi, sehingga porositas batuan juga akan berkurang. Dapat kita lihat pada grafik sebelah kiri, kita dapat melihat hubungan antara berbagai proses kompaksi dengan pengaruhnya terhadap pengurangan porositas selama proses diagenesis. Kemudian di sebelah kanan merupakan suatu evolusi kontak antar butir sebelum dan sesudah diagenesis. Sebelum dan sesudah diagenesis, maka interaksi antar butir atau kontak antar butir yang awalnya cuma poin kontak akan menjadi concave konteks maupun sutur konteks yang lebih rapat, sehingga pori-pori pada batuan tersebut atau endapan tersebut akan semakin lama semakin berkurang, dan air formasi juga akan keluar, sehingga batuan lebih kompak dan padat. Kemudian ada suatu istilah yaitu stilolit yang merupakan contoh dari pelarutan karena tekanan yang terbentuk pada permukaan yang tidak teratur. Gambar dari stilolit sendiri adalah ini. Dapat kita lihat bahwa terjadi kontak yang tidak teratur. Kemudian yang kedua adalah proses sementasi. Proses sementasi ini adalah proses di mana mineral yang terendapkan secara kimiawi dari fluida yang berada di dalam pori dan meliputi permukaan butiran atau endapan kimia yang bertambah sebagai pertumbuhan pada butiran mineral yang sudah ada. Adapun tipe-tipe semen menurut Worden dan Burley meliputi semen kuarsa, semen karbonat, semen mineral lempung, semen felspar, semen piri, dan semen anhidrit. Proses dari sementasi ini akan berdampak pada batuan, yaitu akan mengurangi porositas dan permeabilitas suatu batuan sedimen. Pelarutan umumnya terjadi pada tekanan yang tanpa tekanan yang tinggi dan diikuti oleh pengendapan kimia atau presipitasi untuk membentuk mineral autigenik berupa kalsium karbonat atau spari atau migrit, kemudian silika dan clay mineral. Sumber dari semen silika sendiri yang pertama ada pelarutan oleh air meteorik, kemudian yang kedua berasal dari cangkang organisme seperti diatom, radiolaria, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah pelarutan silika oleh butiran kuarsa. Kemudian yang keempat diperoleh atau sumbernya dari adanya pressure dissolution atau pelarutan karena tekanan pada butiran kuarsa. Kemudian sumber lainnya adalah dari lepasnya silika oleh reaksi mineralogi, reaksi pada mineral lempung, pelarutan felspar, dan lain-lain. Kemudian semen-semen ini juga memiliki suatu bentuk unik. Yang pertama adalah nodul, yaitu bentuk tidak teratur. Kemudian concretion, itu bentuknya membulat.
Kedua jenis bentuk tersebut adalah tubuh sedimen yang tersemenkan dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian ada juga chert atau batu pasir silikaan yang merupakan jenis nodosilika yang paling dikenal. Umumnya sering muncul pada batuan gamping. Kemudian ada pelarutan. Pelarutan sendiri merupakan pemindahan seluruh atau sebagian dari mineral yang telah ada sebelumnya melalui larutan dan meninggalkan rongga udara pada batuan. Dan proses yang terakhir adalah pembentukan mineral autigenik, atau kita sebut prosesnya sebagai autigenesis, yang terjadi ditunjukkan oleh adanya perubahan feldspar atau gelas vulkanik menjadi mineral lempung. Kemudian kesimpulan dari presentasi saya ini akan saya rangkum dalam suatu tabel meliputi proses-proses diagenesis. Yang pertama ada kompaksi, dengan mekanisme diagenesisnya adalah terjadi setelah sedimen terendapkan. Dengan efek diagenesisnya pengurangan porositas, kemudian perubahan pola persinggungan antar butir. Kemudian yang kedua ada proses sementasi yang mekanismenya terjadi akibat presipitasi fluida pori-pori. Kemudian efeknya akan muncul mineral-mineral baru yang kita sebut sebagai semen. Kemudian ada pelarutan yang terjadi akibat mekanisme disolusi dengan efek meningkatkan porositas batuan dan membentuk pori sekunder. Kemudian yang terakhir adalah pertumbuhan mineral autigenik, yaitu mekanismenya perubahan mineral akibat adanya suatu alterasi dari mineral yang tidak stabil. Dengan efek diagenesisnya pada batuan tersebut adalah pengurangan porositas akibat kenaikan jumlah zeolit yang melingkupi fragmen lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.